Ini ketika bicara sertifikasi halal itu rebutannya MUI, kemudian BP POM sama Kementerian Agama. Ini tarik menarik yang bahkan Kementerian Agama sekarang punya lembaga halal. Iya. Itu karena apa? Karena ada cuan di situ. Ya, kalau ngomong ini ada uang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita saksikan di media sosial, sebagian netizen atau masyarakat di Indonesia menginginkan MUI dibubarkan. Ini bukan kali pertama masyarakat menginginkan MUI dibubarkan. Ada sekelumit masalah yang membuat masyarakat ingin MUI dibubarkan. Apa saja masalah itu dan apa sebenarnya peran dan fungsi MUI bagi keberagamaan di Indonesia. Nah, saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat sekarang. Iya betul, mahal sehat. Mahal. Nah, ini kita mau ngomongin MUI nih Pak Ustadz. Ya, MUI kan ya punya peran penting ya, di keberagamaan di Indonesia ya. Ya fatwa-fatwanya, terus legalisasi itu halal segala macam ya. Dan juga ya ini yang baru saja terjadi, masyarakat atau netizen tuh ada yang menginginkan MUI dibubarkan. Ya. Nah, kenapa sih itu muncul Pak Ustadz? Saya kira kita lihat dulu ya sejarah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk 26 Juli 1975. Saya kira mengalami pasang surut peran ya. Kalau dulu kan dibentuk masa pemerintahan Pak Harto, kita tahu peran MUI dalam tanda petik hanya sebagai stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah bikin KB, stempelnya dari MUI, bikin ini stempelnya dari MUI dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan 98 reformasi, saya kira fungsi-fungsi itu saya kira mengalami pergeseran ya. Tetapi yang perlu kita lihat, MUI itu apa sih gitu ya. Majelis Ulama Indonesia itu wadah atau majelis berkumpulnya para ulama pertama. Nah, ini yang relevan dengan nama Majelis Ulama. Tapi juga Zu'ama. Zu'ama itu pemimpin-pemimpin organisasi ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Dan mereka kemudian menyetorkan nama-nama untuk menjadi pengurus MUI gitu. Mungkin nanti yang jadi salah satu akar persoalan di situ, dan perkumpulan bergabungnya Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, di situ makanya para pakar di situ terlihat dari komisi-komisi di MUI itu kan lengkap sekali ya. Untuk apa? Untuk membuat gerak dan langkah umat Islam Indonesia mewujudkan cita-cita bersama itu ideal terwujud. Sebenarnya itu kan luar biasa ya, luar biasa cita-cita. Kemudian bahkan kalau kita baca khidmat MUI yang ada 5 peran dan fungsinya itu luar biasa. Pertama, fungsi mereka mengatakan MUI itu penerus ajaran-ajaran para nabi, warasatul anbiya. Ini kan luar biasa. Peran yang sangat mulia dan sesungguhnya berat sekali. Yang kedua, peran memberikan fatwa, tadi Mas Rifiki sampaikan. Nanti kita diskusi mungkin panjang lebar tentang fatwa. Yang ketiga, ri'ayah wa khadimatul ummah. Ini yang peran sentral saya kira ya, membimbing sekaligus berkhidmat untuk umat. Yang keempat, fungsi islah wa tajdid. Itu ya. MUI juga punya peran dan fungsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan tentunya dalam konteks keagamaan dan melakukan pembaruan al-muhafadzah ya alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi bagaimana merawat tradisi-tradisi lama yang masih relevan, masih baik, dan kemudian mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir, penegak, disebutnya penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi 5 peran dan fungsi ini luar biasa ya. Cuman kan kemudian setiap organisasi tergantung SDM, tergantung pengurusnya, sehingga kasus-kasus pembubaran keinginan pembubaran dari netizen itu kan gara-gara peran-peran MUI yang 5 itu semacam terdistorsi. Misalkan MUI pengurus-pengurusnya bermain di wilayah politik. Kasus-kasus 2014, 2019 itu kan kental sekali. Bahkan gitu
yang terakhir lebih parah lagi, bukan Yai Ma'ruf Amin itu masih ketua umum MUI ketika menyalonkan diri jadi presiden, otomatis kan ke bawah-bawah. Pengurus-pengurus yang lain, sekretaris, bendahara, sebagian pengurus malah berseberangan waktu itu mendukung Prabowo. Itu kan luar biasa gitu. Bahkan kemudian terakhir yang lebih menghebohkan, salah satu anggota Komisi Fatwa yang Ahmad Zain An-Najah bahkan tertangkap oleh Densus 88 karena diduga, ya, tetap kita asas praduga tidak bersalah, diduga termasuk jaringan teroris. Nah, itulah kemudian yang membuat reaksi spontan daripada netizen. Sayangnya reaksinya terlalu berlebihan. Jadi kalau ada masalah bubarin, selalu masalah dan bubarin. Presiden salah sedikit turun, Kementerian Sosial gara-gara menterinya korupsi bansos dibubarin, kan nggak semudah itu. Mestinya saya kira kalau mau kita tarik secara positif, keinginan netizen itu kan keinginan mulia, keinginan untuk agar MUI ayo mawas diri, kembali lagi ke khitah yang 5 tadi, sehingga peran-peran yang mulia baik hablum minallah maupun hablum minannas, menjaga kerukunan, bagaimana kemudian umat Islam berinteraksi dengan penguasa, ulil amri, dan peran-peran amarah nahi mungkar, melayani umat, itu kalau dikembalikan ke khitahnya, saya kira menjadi luar biasa. Jadi saya pikir pembubaran itu, keinginan itu, pertama memang saya agak sayangkan itu reaksi yang berlebihan, tapi pada titik di balik itu sebenarnya ada keinginan, kecintaan para netizen terhadap MUI. Ayolah kembalikan MUI itu kepada fungsi dan peran utama yang sejati ketika mereka membentuk Majelis Ulama Indonesia. Jadi netizen itu sebenarnya menjalankan fungsi islah tadi, perbaikan atau reformasi. Jadi apa namanya, menginginkan bahwa ada perbaikan lah di internal MUI. Kalau kita mau ambil angle yang positif, saya kira itu. Ya, ini kan ada dua masalah ya Pak Ustadz, kira-kira ya, paling tidak sekarang ini yang marak nih. Ada anggota Komisi Fatwa MUI Pusat yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme, terus ada juga MUI DKI yang konon katanya meng-hire buzzer untuk menjaga ulama dan juga pemimpin DKI, Gubernur DKI Anies Baswedan. Ini juga kan masuk dalam politik juga Pak Ustadz. Ya, disitulah maka kemudian selalu kalau kita kembali ke sejarah Islam, ketika Islam kemudian lebih kental nuansa politiknya, mengerikan. Kasus-kasus terbunuhnya siapa, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, itu kan apa, politik semua gitu, yang membunuh umat Islam sendiri, orang-orang munafik yang kalau kita ngelihat Khulafaur Rasyidin, tapi kemudian pengikut-pengikutnya itu kan kental sekali kesukuannya gitu ya, intrik-intrik politiknya. Kebayang nggak seorang Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, kemudian perang Jamal sama hitungannya menantunya kan, sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri menjelang sholat subuh dibunuh oleh orang yang kemudian mengaku yang beragama Islam. Pembunuh Utsman juga luar biasa. Intrik-intrik politik kalau kita melihat zaman Umayyah ketika merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, arbitrase itu, tahkim itu kan licik sekali, sampai kemudian hadis-hadis palsu. Kalau kita belajar hadis palsu itu lebih banyak apa motifnya, politik, sehingga mereka mengadakan hadis-hadis untuk menjadi stempel. Jadi ulama menjadi stempel penguasa itu sebenarnya sejarahnya panjang gitu. Zaman-zaman Muawiyah itu kan semua khutbah-khutbah harus diisi hadis-hadis palsu. Kemudian untuk mengkultuskan penguasa, sampai kemudian terkenal Umar bin Abdul Aziz yang disebut Umar II, sampai mengembalikan gak boleh lagi mimbar-mimbar masjid digunakan untuk politik, sampai kemudian diseragamkan. Mengakhiri khutbahnya dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Itu untuk apa? Untuk mengganti sebelumnya itu diisi dengan wah khalifah ini paling bagus, dia keturunan Rasulullah dan segala macam. Lah itu yang saya kira harus kita kembalikan kepada fungsi ulama itu apa dulu gitu ya. Kalau ulama warasatul anbiya, ya pewaris para nabi, maka sikap tindak tanduk mestinya menjadi uswah buat umat gitu. Ya, tadi kan ada sekurangnya 5 fungsi dari MUI itu. Nah, apakah 5 fungsi ini sudah berjalan secara baik?
Ya plus minus ya, saya kira kita harus mengapresiasi bahwa pertama MUI ini lembaga sayangnya yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya karena MUI itu lembaga rumah besar organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Cuman sisi lemahnya akhirnya karena pengurus-pengurusnya itu perwakilan dari seluruh lembaga kemasyarakatan, sehingga kemudian ajang perkumpulan saja, kan plus minus gitu ya. Pertama menjadi kekuatan besar, menjadi rumah besar, tapi kalau sesuatu yang beragam ini kemudian tidak difilter, masing-masing boleh mengajukan anggotanya untuk menjadi pengurus, yang muncul adalah kecolongan kasus anggota Komisi Fatwa yang terduga jaringan teroris ini, sehingga kemudian peran-peran yang signifikan yang lain saya kira harus ditingkatkan ya. Bagaimana kemudian peran MUI dalam konteks menjaga ajaran-ajaran para nabi itu saya kira penting. Salah satu ajaran nabi itu kan 3 ya, saya pernah sampaikan ya pada kesempatan yang berbeda. Pertama, ajaran tentang akhlak. Ini ajaran besar Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana MUI itu menjadi role model bagaimana akhlak itu dikedepankan daripada politik, terus trik-trik fikih, trik-trik yang berbeda yang lain daripada fikih lah kira-kira. Yang kedua, ajaran marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadikan MUI itu kira-kira di dalamnya nanti menelurkan ajaran-ajaran yang kemudian maslahat, yang menjadi rahmat buat tidak hanya keluarga, organisasi ormas Islam, tetapi umat Islam secara umum dan lebih luas lagi lil alamin. Yang ketiga adalah sebagaimana misi surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bagaimana MUI ini saya berharap menjadi garda terdepan untuk mengarus utamakan moderasi dalam beragama. Bagaimana beragama itu moderat, bagaimana beragama itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, sehingga kecolongan ada aliran-aliran kemudian radikal itu bisa diminimalisir. Sehingga kalau MUI menjadi garda terdepan, sementara MUI itu sampai level desa, Majelis Ulama itu sampai level desa kalau tidak salah ya, ada organisasinya, sehingga kemudian kalau ini diarus utamakan, wajah Islam dikembalikan kepada tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum mulai ada aliran-aliran yang agak radikal, maka kemudian membahagiakan saya kira. Jadi umat menjadi tenang beragama, karena saya selalu mengatakan moderat itu bukan pilihan, moderat itu keniscayaan. Islam ya moderat, Islam itu ya ummatan wasata, tidak terlalu mementingkan agama tapi akhiratnya juga tidak, ada keseimbangan, tidak terlalu tekstual tapi juga kontekstual, tidak terlalu zahir tapi juga batin. Lalu problem-problem keagamaan, problem-problem sosial, bahkan problem-problem melabeli sesuatu lebih mudah, menggampangkan, memberikan judgment terhadap sesuatu, itu kan gara-gara itu tadi, tekstual, orang selalu lihat yang dohir. Lah bagaimana MUI itu mengembangkan, mengarus utamakan beragama itu moderat, beragama itu menggabungkan dua pendekatan itu. Kalau itu 3 aja fungsi itu kemudian dijalankan, luar biasa. Fungsi mufti saya kira sudah luar biasa ya, selama ini fatwa-fatwa MUI itu dijadikan acuan ya, kecuali acuan-acuan dalam berpolitik saya kira agak riskan. Ngomongin fatwa vaksin itu efektif sekali, fatwa-fatwa bank agak kontroversial, tapi untuk fatwa-fatwa yang lain, karena harus kita kembalikan Mas Rifki, fatwa itu cuman jawaban. Fatwa itu diberikan oleh MUI ketika ada yang bertanya. Jadi fatwa itu tidak inisiatif, lebih banyak kepada dalam konteks begini, pertama memang ada pertanyaan dari umat atau merespon situasi umat, itu kan sebenarnya pertanyaan. Jadi dan kemudian dilahirkan sebuah nasihat atau petuah atau jawaban yang bisa menjadi kayak semacam panduan umat Islam untuk bersikap. Nah, ini panduan umat dalam bersikap kan NU, Muhammadiyah punya, misalkan Muhammadiyah punya Majelis Tarjih, NU punya Bahsul Masail gitu, yang juga mengeluarkan fatwa, MUI juga mengeluarkan fatwa. Nah, apakah fatwa ini mengikat bagi umat Islam seluruh Indonesia, ataukah misalkan ya fatwa
NU ya buat NU, fatwa Muhammadiyah buat Muhammadiyah. Nah kalau MUI fatwanya buat seluruh semuanya, karena bisa jadi fatwa MUI bertentangan dengan fatwa NU. Iya betul. Saya kira harus kita kembalikan ya kepada fatwa itu artinya nasihat secara bahasa. Fatwa itu artinya petuah. Fatwa itu artinya jawaban. Fatwa itu artinya tanggapan. Teman secara istilah fatwa itu keputusan atau jawaban resmi yang dikeluarkan oleh satu organisasi atau perorangan yang diakui otoritasnya, yang kemudian diberikan oleh mufti, orang yang memberikan fatwa. Untuk apa? Memberikan tanggapan atau jawaban bagi orang yang bertanya tanpa ada keterikatan. Menarik di situ. Tanpa ada keterikatan. Artinya orang yang bertanya ya minta petuah aja, minta jawaban aja. Habis itu dipakai atau tidak, itu tidak mengikat, tidak seperti Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka semua lembaga-lembaga fatwa, termasuk MUI, bahkan ada khusus ya komisi fatwa, itu hanya memberikan panduan. Dan panduan itu tidak mengikat. Bahkan kalau Prof. Mahfud MD yang sekarang jadi Menko Koordinator Keamanan itu mengatakan dalam bukunya ya, fatwa itu pendapat hukum saja, legal opinion aja, yang bisa dipakai dan bisa tidak gitu. Artinya tidak mengikat, tetapi untuk orang-orang awam saya kira sangat membantu ya. Walaupun karena ini fatwa adalah pendapat, istimaknya juga istimak sangat komunal. Nanti kalau MUI ya istimaknya ulama-ulama yang bergabung dalam MUI. Kadang-kadang itu pun berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan hasil bahsul masail NU atau yang kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ngomongin tentang penentuan awal Ramadan sama awal Idul Fitri aja, organisasi besar itu sampai nggak pernah ketemu gitu ya, karena punya landasan hukum dan kemudian ijtihad yang berbeda. Saya kira tidak menjadi persoalan ya. Yang perlu disampaikan oleh umat adalah fungsi fatwa itu panduan, hanya sekedar nasihat, tidak mengikat. Artinya kalaulah kemudian MUI mengeluarkan fatwa misalkan ya, yang bersifat perorangan, Abdullah bin Bas itu kan fatwanya perorangan, fatwa Yusuf Qaradawi gitu. Ketika Abdullah bin Bas, ulama Saudi, mengatakan musik haram, kan tidak menjadi terikat. Siapa aja yang menggunakan fatwa itu ya sudah. Tapi kalau Yusuf Qaradawi mengatakan tidak mubah, ya kita mau ikut yang mana gitu. Artinya bukan sesuatu yang kemudian mengikat seluruh umat Islam ataupun warga bangsa. Lain soal ketika fatwa itu dijadikan rujukan kemudian diformalkan menjadi hukum positif. Nah itu misalkan fatwa tentang halal dan tidaknya ekonomi syariah, itu kan sudah dijadikan hukum positif. Lah di situ sudah mulai mengikat. Kalaupun misalkan label halal yang dikeluarkan MUI gitu ya, itu pun kan bukan MUI yang kemudian yang menjadi mengikat, tapi ada lembaga negara, BPOM misalkan, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, yang menggunakan instrumen fatwa label halal itu untuk menentukan satu produk boleh beredar atau tidak. Ya kan, kalau kita balik lagi kembali kepada sumber atau panduan kita itu adalah nas, Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas gitu. Nah, fatwa ini fungsinya di mana? Posisinya di mana? Apakah di ijma ulama itu ijma atau di mana? Atau beda lagi? Ada yang mengatakan di luar yang 4 itu. Karena ijma di dalam konteks nomor 3 setelah Quran dan Sunnah itu ijma seluruh umat, seluruh ulama di seluruh dunia. Sehingga banyak yang mengatakan ijma ini nggak pernah terjadi lagi untuk sekarang. Untuk seluruh Indonesia aja susah banget ulamanya berkumpul gitu. Jadi setelah yang 4 itu kan banyak ya, ada Masolihul Mursalah, ada fatwa, ada istihsan, ada banyak sekali dalil-dalil hukum oleh para ulama yang mendasarkan, memberikan, saya kira mereka luar biasa memberikan kayak semacam jalan keluar nih. Gimana nih kalau nggak ada zaman Nabi, kan harus dianalogkan jadi qiyas. Gimana sih kalau nggak ada Quran secara tegas, Quran dan Sunnah kemudian disepakatilah oleh seluruh ulama yang disebut ijma. Oh, ada istihsan, bagaimana kemudian dilihat maslahat mursalahnya yang paling banyak, mudaratnya yang mana. Sehingga kemudian disitulah sekali lagi kembali kepada fungsi di luar yang 2 itu sebagai apa? Sebagai panduan umat yang kemudian boleh kita mengikuti atau tidak, tapi sangat membantu umat yang awam untuk menentukan
bahwa kan sudah kadung kita yakin bahwa agama itu sebagai pedoman hidup. Nah, bagaimana kalau dalam beberapa konteks tidak ada rujukan Quran dan Sunnahnya, maka diberikan jalan keluar oleh ulama usul fiqh. Ada berbagai macam cara memahami teks yang kemudian secara tersirat tidak ada, tetapi dilihat angle-nya. Misalkan kalau kias kan menganalogikan, ada kias aula, ada kias yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau ijma, kesepakatan mencakup siapa saja. Jadi ada kriteria-kriteria yang luar biasa. Lalu fatwa di luar itu. Intinya fatwa itu cuman sekedar panduan yang dikeluarkan oleh satu organisasi, kalau di kita itu MUI, atau perorangan yang diakui otoritasnya, karena menjadi jawaban atau tanggapan dari persoalan umat atau orang yang bertanya, tapi tidak mengikat. Boleh Jadi dipakai atau tidak. Mau mengikuti monggo gitu, nggak mau ngikuti nggak. Kasarnya itu boleh dipakai atau tidak. Ya karena kalau ada kan yang misalkan kayak kemarin fatwa vaksin gitu, itu kan maslahatnya besar gitu, fatwa itu gitu loh. Ya makanya ya cukup baik untuk perkembangan vaksin di Indonesia. Dan walaupun masih ada gitu segelintir orang yang kemudian menolak vaksin. Kasus fatwa bank haram ya di fatwa MUI itu kan umat Islam sebagian besar mungkin nggak mengikuti, ya kan, dengan berbagai macam alasan gitu. Nah, di berbagai negara kan juga ada, misalkan di Mesir ada Darul Ifta gitu. Terus di Saudi juga ada, dan di berbagai macam negara yang berbasis muslim gitu ada lembaga fatwanya sendiri ya. Bahkan sering juga dikontraskan antara misalkan fatwa MUI dengan Darul Ifta Mesir gitu, atau dari Saudi segala macam. Nah, fatwa ya karena tadi Pak Ustadz juga bilang bahwa tidak mungkin lagi ijma ulama ijma ini ya, maka ya lembaga-lembaga fatwa itu seluruh dunia ya lebih banyak untuk panduan masing-masing negara gitu. Persis. Ya saya kira di negara-negara muslim selalu ada satu lembaga yang memberikan panduan dan kayak semacam nasihat untuk umat Islam berperilaku ya, baik dalam bidang ubudiyah maupun muamalah. Itu Mesir yang paling tua ya, sekitar 1800-an sudah punya Darul Ifta ya. Kemudian Saudi hampir sama dengan kita, tahun 76-an sudah ada. Dulu namanya Darul Ifta pertama, tapi sekarang lebih umum ya, Riasah al-Ilmiyah gitu ya. Riasah Amah al-Ilmiyah wal Ifta. Jadi lembaga kajian ilmiah sekaligus fatwa gitu ya. Kalau di Komisi Fatwa Nasional di Malaysia, ada Kementerian Fatwa khusus di Brunei. Eropa juga punya lembaga fatwa khusus gitu, seluruh Eropa. Di Inggris juga punya level negara punya lembaga fatwa. Jadi saya kira ini penting ya, karena kan tingkat keilmuan, keberagaman masing-masing umat Islam itu kan berbeda-beda, sehingga fatwa di sini itu penting. Saya kira kita harus letakkan fatwa dalam konteks yang proporsional, tetapi jangan sampai menaikkan derajat fatwa menjadi hukum yang kemudian harus diikuti secara mutlak. Saya kira itu poinnya. Fatwa sangat penting sebagai panduan umat terhadap persoalan-persoalan kekinian yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Tapi pada titik tertentu jangan juga menaikkan derajat fatwa itu kemudian menjadi derajat yang sama dengan Quran dan Sunnah. Kasus-kasus politik biasanya ditarik itu kan, istimewa ulama sudah memutuskan, mempertimbangkan, maka yang jadi presiden ini siapapun yang tidak mengikuti ini maka kemudian keislamannya menjadi berkurang. Lah di situ kemudian menjadi problem lagi gitu. Jadi kira-kira mengikuti fatwa atau ijtima ulama atau tidak itu nggak dosa gitu. Tidak dosa, karena memang tidak mengikuti dan tidak berpahala juga. Tidak berpahala. Jadi ya posisinya ya sebagai panduan aja. Iya, pendapat hukum saja. Pendapat hukum. Tetapi sangat membantu. Jadi kita tidak bisa menafikan fungsi dan manfaat fatwa, tetapi ketika kita mengapresiasi sebuah fatwa, jangan maksud saya dinaikkan atau menggunakan fatwa untuk melegitimasi satu pihak lain yang berbeda, kemudian mereka tidak mengikuti fatwa, mereka tidak mengikuti ajaran yang benar, atau kemudian dikeluarkan dari Islam. Nah, itu berarti menaikkan kedudukan fatwa yang di luar Quran dan Sunnah, bahkan ijma dan qiyas,
dinaikkan derajatnya. Seperti kita kan hari ini menaikkan derajat tafsir menjadi Quran itu sendiri. Sehingga kalau kita menafsirkan kata aulia dengan teman gitu, bukan pemimpin, wah dianggap kemudian tidak mengikuti surat Al-Maidah 51. Padahal hanya tafsir gitu. Nah, di MUI sendiri kan ya kita tahu bahwa ya banyak orang yang sekarang ya pengen membubarkan itu. Dia relevan gak sih pembubaran MUI ini? Saya kira berlebihan ya. Saya kira mungkin ya pada konteks perspektif yang positif karena kecintaan mereka saya kira kepada MUI dan harapan-harapan besar mereka sebagai MUI ini dianggap sebagai harapan mereka, kira-kira ya impian teman-teman netizen itu menganggap MUI itu sebagai rumah besar ya, umat Islam yang guyup, yang rukun, sehingga mereka bisa menjadikan MUI itu kira-kira role model lah dalam beragama. Karena kalau dari kelembagaannya kan itu representasi kan, ya, dari NU, Muhammadiyah, Persis. Pertama representasi itu saya katakan tadi, representasi itu bisa poin positif atau malah sebaliknya. Jadi kayak semacam dua sisi mata uang gitu ya. Jadi kadang representasi itu bagus karena MUI bisa menjadi rumah besar umat Islam sehingga di situ ada persatuan, ada ukhuwah Islamiyah yang terjaga. Tapi pada titik yang berbeda karena representasi maka berhubungan nanti dengan kualitas SDM yang dikirimkan oleh masing-masing ormas keagamaan Islam itu untuk mewakili pengurus zu'ama di MUI itu, sehingga kemudian kasus salah satu anggota komisi fatwa itu kemudian malah terindikasi terduga mengikuti aliran yang radikal. Nah, ada juga yang mengatakan misalkan MUI juga dijadikan ladang bisnis ya lewat BP POM itu misalkan ya, memang ya mungkin lembaga semi otonom ya atau apa gitu. Ya, nah, tapi ya kan dijadikan stempel juga, stempel untuk produk-produk halal gitu. Nah, itu gimana tanggapan Mas? Iya ya repot ya, memang kalau sudah ngomongin uang bisnis itu memang almal gitu ya, mala ya milu itu ya semua orang senang sehingga kemudian jadi rebutan ya dalam tanda petik. Hari-hari ini, akhir-akhir ini ketika bicara sertifikasi halal itu rebutannya MUI, kemudian BP POM sama Kementerian Agama. Ini tarik menariknya, bahkan Kementerian Agama sekarang punya lembaga halal. Itu karena apa? Karena ada cuan di situ. Ya, kalau ngomong ini ada uang di situ. Bayangkan setiap produk yang kemudian ingin dipasarkan di seluruh Indonesia itu harus ada sertifikasi halal. Karena sudah kayak semacam stigma kalau nggak ada sertifikasi halal berarti haram. Itu kan kemudian sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi halal, padahal waduh prosesnya menurut pengalaman teman-teman itu sangat panjang ya. Di satu sisi sangat mungkin kita lihat positif kehati-hatian untuk menerbitkan sertifikasi halal, tapi itu juga ladang untuk mau cepat atau tidak dan sebagainya, birokrasi lah. Saya berharap. Tapi ada intrik kayak gitu. Ada, pasti selalu ada. Makanya kemudian jangan sampai ini menjadi kasus terbaru sehingga kemudian keinginan membubarkan lebih kencang lagi. Tapi ya kalau mau fair sebenarnya yang di masing-masing produk itu yang haram saja yang sertifikat karena pasti lebih sedikit. Tapi kan uangnya jadinya sedikit. Al aslu fil syai' kan ilbaha. Makanan itu asalnya boleh. Kecuali yang diharamkan. Kecuali itu pasti sedikit. Kalau sertifikasinya yang haram ya nggak banyak uang yang masuk. Kira-kira kalau ngomong kritisnya begitu. Jadi Pak Ustadz sendiri sebenarnya tidak setuju dengan pembubaran MUI ya? Saya kira lebih banyak maslahat atau banyak manfaat? Sampai saat ini lebih banyak maslahatnya, sehingga kemudian harapan kita MUI ke depan itu betul-betul menjadi rumah besar umat Islam Indonesia, bukan saja organisasi ormas keagamaan, tetapi kemudian betul-betul 5 fungsi dan perannya dijalankan dengan benar. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya semoga
ya MUI dengan apa tuntutan pembubaran ini Kembali ke fitrah lah ya. Kembali ke fitrah dan ke hitoh, dan juga bisa memperbaiki diri secara internal gitu. Yaitu salah satu fungsi MUI juga di poin islah tadi ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya, semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.